Alhamdulillah, yang ditunggu-tunggu akhirnya bersuara, berbicara soal pagar laut, dan ada keterkaitannya dengan nanti PSN dan PIK 2 itu. Dan ternyata dalangnya sudah bisa ditebak, ternyata benar apa yang disampaikan oleh Kiai Imad itu. Dan hari ini kita simak apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Fuad Riyadi, atau yang sering kita kenal dengan sebutan Gus Fuad. Dan beliau ya memberikan sepil lah terkait siapa yang terlibat dalam pembangunan pagar laut itu. Kita simak teman-teman. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu Rahayu. Salam, semoga semua makhluk berbahagia. Salam Pancasila merdeka. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma alhimni rizqi wa a'idni min syarri nafsi. PIK 2 itu yang punya pagar laut itu secara gampangnya itu adalah kolaborasi dari beberapa oknum, itu pengkhianat NU. Konon katanya juga itu orang struktural NU. Saya tahu, tapi saya nggak sebutkan namanya. Yang kedua Habib, yaitu si Mu'annas Al-Aidid, Habib Mu'annas Al-Aidid sebagai kuasa hukum. Dan yang ketiga Aseng, yaitu Aguan. Itu yang kemarin itu dalam tanda petik itu nantang Presiden ke-7 kita Pak Jokowi dengan pernyataan-pernyataannya. Teman-teman yang sudah paham ya saya maksud. Jadi ini adalah kolaborasi para pengkhianat itu. Kolaborasi orang-orang yang menggerogoti bangsa dan negara. Itu PIK 2 itu kuasa hukumnya adalah Habib Mu'annas Al-Aidid, ya, yang punya bosnya itu Aguan, kan. Kemudian di situ juga terlibat aliran dana ke sejumlah oknum orang NU yang itu juga masuk struktural NU. Ini kalau bapak-bapak polisi dan aparat yang berwenang lainnya semua paham, bahkan bisa menyebut siapa namanya, bagaimana aliran dananya, dan yang lain-lain. Ini semua kelompok-kelompok bandit pengkhianat bangsa dan negara, pengkhianat rakyat Indonesia. Tuh. Makanya kita dukung, kita support Presiden Prabowo dan jajarannya, sikat itu, habisi semua itu, ungkap semua sampai ke akar-akarnya. Nggak peduli mau itu melibatkan tokoh atau ulama atau siapapun, sikat aja. Rakyat tuh NU kultural khususnya itu mendukung pengungkapan kebejatan proyek-proyek seperti itu, proyek-proyek yang merugikan bangsa dan negara, proyek-proyek yang merugikan rakyat. Ya, bahwa ada kurcaci yang mengatasnamakan pejuang kesetaraan, yang mengatasnamakan dekat dengan tokoh-tokoh seperti Kiai Imad, seperti Gus Abbas, seperti saya, seperti yang lain. Itu tidak benar. Dan kemarin kan mereka juga dalam tanda petik itu menjebak Kiai Said Agil Sirot kan di proyek itu. Jadi Kiai Said Agil Sirot juga kena getahnya kan. Juga beberapa yang ulama yang lain gitu. Termasuk Kiai Syarif Rahmat juga kena getah itu. Ya karena dibohongi dengan istilah PSN itu. Makanya kita dukung sepenuhnya pemerintah untuk bahkan meninjau ulang PSN itu. Proyek strategi yang disebut dengan proyek strategis nasional itu. Ya. Jadi gaspol, semua bandit, semua perusak bangsa dan negara, semua orang yang merugikan rakyat Indonesia wajib disikat,
Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum, mohon maaf, mohon ampun kalau salah kata itu. Merdeka. Nah, yang perlu kita garis bawahi bahwa ada satu hal yang patut kita perhitungkan, ya, karena saya paham beliau ini baru sekarang lah speak up terkait pagar laut ya. Disitulah ada kemudian sisi kehati-hatian, ya. Beliau sadar betul bahwa beliau ada seorang tokoh yang apabila melemparkan statement bisa jadi akan menjadi sandaran untuk orang berpikir, ya. Dan disinilah saya melihat beliau itu sosok yang hati-hati, apalagi memang ini isu yang cukup sensitif, ya. Isu yang sensitif, ada di sana juga kemudian ada hak-hak masyarakat bawah yang notabene memang begitu resah dengan adanya pagar laut terkhusus kaum nelayan itu. Ini luar biasa. Jadi sekali lagi saya tegaskan bahwa ya seperti ini seharusnya sosok seorang tokoh, ya. Jadi tidak akan mau bersuara apalagi kemudian menentukan sikapnya sebelum mengetahui duduk perkaranya, sebelum melakukan tasawur, tabayun. Setelah itu baru. Nah, di sinilah saya menemukan karakter seorang ulama di dalam sosok seorang Kiai Haji Fuad Riyadi ini, atau yang sering kita kenal Gus Fuad Pleret. Ya, walaupun memang seringkali beliau ini di framing dengan bahasa dukun, apalah. Ya itulah, karena sudah sangat akut doktrinnya, sehingga pemahaman tentang orang yang soleh, orang yang alim, orang yang berilmu itu harusnya orang yang mengenakan baju bergamis, pakai udang-udang gitu. Sedangkan orang yang menggunakan pakaian-pakaian biasa, adat, yang padahal esensi daripada ajaran itu adalah menutup aurat, sopan, rapi, kan seperti itu. Ini penting sekali teman-teman. Jadi sekali lagi tetap kita kawal ulama Nusantara kita yang arif dan bijaksana. NKRI harga mati.